我们就永远待在这里。是你吗？ Di part sebelumnya, Nona Lung yang terluka didatangi Limo Chow yang ingin mengambil kitab hati gadis suci. Lalu kemudian Yoko mendorong lempengan batu di bawah ranjang giok dan mereka berdua pun kabur melewati pintu rahasia. Yoko kemudian membawa Nona Lung yang terluka menyusuri makam kuno. Nona Lung kemudian menjatuhkan pintu naga penghancur dan menyuruh Yoko pergi keluar. Ternyata Yoko tidak pergi, dia kembali ke dalam makam sehingga mereka pun berdua ditangkap Limo Chow. Mereka berdua diikat di sebatang pohon lalu diceburkan ke danau. Lagi-lagi Yoko di sini menunjukkan pengorbanannya untuk Nona Lung. Limo Chow yang melihat hal tersebut menjadi makin kesal. Dia lalu mengangkat mereka berdua kembali ke daratan. Dalam ancaman Limo Chow, Yoko rela mati demi Nona Lung. Nona Lung amat tersentuh, dan Limo Chow pun mengira mereka ada hubungan istimewa selain guru dan murid. Dalam satu kesempatan, Nona Lung berhasil kembali kabur dari Limo Chow. Terlihat kalau Yoko sangat menyayangi Nona Lung. Mereka berdua sangat bahagia walaupun kesempatan selamat sangat kecil. Kuburan kuno dibangun Dewa Pusat Ong Tiong Yang sedemikian rupa sehingga pintu keluar dapat terkunci selamanya jika ada penyusup. Yoko dan Bibi Lung mengira tidak ada jalan keluar dan mereka siap masuk ke dalam peti mati. Ternyata peti mati itu merupakan lorong menuju kamar rahasia di mana Dewa Pusat menuliskan kitab 9 Ying di dindingnya. Yang mana kitab 9 Yin ini diciptakan untuk mengalahkan kitab hati gadis suci. Mereka lalu menekan lempengan batu yang ada di peti mati. Lalu mereka pun jatuh ke kamar rahasia itu. Di kamar rahasia itu pula mereka menemukan peta alternatif jalan keluar melalui air. Sikap Limo Chow melunak karena ia membutuhkan bantuan Yoko dan Bibi Lung untuk bersama-sama berenang keluar melalui jalan air. Hingga sementara mereka bisa lolos dari kejaran Limo Chow. Yoko dan Bibi Lung memulihkan kondisi di sekitar Gunung Zhongnan. Bibi Lung masih grogi dengan ide untuk turun gunung, sedang Yoko selalu ingin melihat dunia luar. Namun Yoko mengatakan tidak akan turun gunung dan bersedia tinggal di gunung bersama Nona Lung. Dia akan melakukan apapun yang bisa membuat Nona Lung bahagia. Namun akhirnya Nona Lung bersedia turun gunung setelah mereka menguasai kitab 9 Yin. Sementara itu Limo Chow mendapati pelayannya kabur membawa kitab 5 racun. Pelayannya ini adalah Liok Busong, anak dari keluarga Liok yang dihabisinya pada part 1. Ia pun murka dan menuduh muridnya Ang Leng Pong terlalu lemah hingga membiarkannya kabur. Yoko bertemu kembali dengan ayah angkatnya Racun Barat, Aoyang Hong. Racun Barat tak suka Yoko punya guru baru yang masih muda belia. Ditambah lagi sikap Nona Lung yang dingin dan tidak peduli. Ia mengajak Yoko memperdalam ilmu kodok dan kitab 9 Yin palsu. Tapi dia tidak mau Nona Lung mencuri lihat. Maka ditotoknya jalan darah Nona Lung hingga tergeletak tak bergerak. Lalu ditinggalkannya sendiri sementara ia dan Yoko berlatih. Dari kejauhan, Inci Peng yang kebetulan melihat kejadian ini tak mampu mengendalikan hasratnya. Ia pun menutup mata Bibi Lung dengan sobekan kain bajunya dan merenggut kesuciannya. Yoko yang mengetahui sedikit hafalan kitab 9 Ying dari dinding kuburan kuno membuat Racun Barat bingung karena tidak cocok dengan yang dia hafal. Pikirannya kembali kacau dan dia pergi dalam keadaan gila. Pagi harinya saat Yoko melepaskan penutup mata dan totokan Nona Lung, dia spontan mengira Yoko lah yang melakukan kejadian semalam. Perubahan sikap ini membuat Yoko bingung. Saat Nona Lung meminta jangan memanggilnya guru, melainkan istri, ia pun spontan kaget dan menolak. Bibi Lung malu dan hancur hatinya, hingga ia menangkap Yoko dan meninggalkannya pergi.
Yoko kemudian mencari-cari Nona Lung, bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Setelah lama mencari, akhirnya Yoko mendapat kabar tentang adanya perempuan cantik berbaju putih dengan kungfu kuburan kuno yang menghajar pendeta, di mana mereka akan bertarung dengan gadis itu besok di lembah serigala. Yoko yang menyangka kalau itu Nona Lung pun segera berencana mengikuti para pendeta itu. Namun ia kecewa saat ternyata perempuan itu wajah dan kungfunya jauh di bawah Bibi Lung. Dia adalah Liok Busong, pelayan Limo Chow yang kabur. Gadis itu terlihat kewalahan dikeroyok para pendeta. Yoko membantu Liok Busong dengan senjata rahasia untuk mengusir pendeta dan pengemis yang mengejarnya. Ia berlagak bodoh dan menolong Liok Busong mengobati cedera tulang dadanya. Juga membantu lolos dari kejaran Limo Chow dengan cara menyamar menjadi pengantin. Kebersamaan dengan Liok Busong menyebabkan Yoko mulai merasa ketertarikan antar lawan jenis. Namun tiap ia merasakan hal itu, Bibi Lung lah yang diingatnya. Sementara itu, Bibi Lung yang baru pertama kali turun gunung mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang di pasar. Ia tidak tahu harus membayar untuk makan mantau. Orang-orang mengira ia Dewi Kuan Im yang turun ke bumi. Saat ia bertemu Limo Chow, terjadilah duel cantik antar keduanya di antara payung-payung yang berterbangan. Walau kungfu Bibi Lung masih di bawah Limo Chow, namun Limo Chow juga tak dapat menangkapnya untuk memaksanya menyerahkan kitab hati gadis suci. Bibi Lung masih bingung kenapa Yoko tidak mau menikahinya, tetapi tetap mencari dan menanyai penduduk tentang keberadaan Yoko. Keluguan dan kecantikannya sempat hendak dimanfaatkan orang yang berniat jahat. Untunglah kungfunya hebat. Dalam pelarian, Yoko dan Liok Busong sembunyi di rumah mantan Perdana Menteri Mongolia, Yehlu Chucai, yang mempunyai putra bernama Yehlu Chi serta putri bernama Yehlu Yen. Ketenangan mereka terusik oleh kehadiran Wan Yanping, gadis bangsa Qin yang selalu ingin membalas dendam kepada Yehlu Chucai atas kematian keluarganya saat serangan Mongol kepada Qin. Tapi usahanya itu selalu digagalkan Yehlu Chi. Yoko memperhatikan kungfu Yehlu Chi adalah kungfu aliran Chuan Qin. Wan Yanping tetap tak bisa menang saat Yehlu Chi membiarkannya lolos untuk kesekian kalinya. Wan Yanping hendak bunuh diri dengan menebaskan pedang ke lehernya sendiri. Yehlu Chi mencegah Wan Yanping bunuh diri. Yehlu Chucai mengaku saat ia menjadi Perdana Menteri Mongolia, ia memang menghabisi orang Qin, termasuk orang tua Wan Yanping. Tapi sebenarnya ia bangsa Liao, yang bergabung dengan Mongolia dengan motivasi ingin membalas dendam karena keluarganya juga dihabisi oleh keluarga Wan Yan. Yehlu Chi tidak ingin menyakiti Wan Yanping, karena itu ia selalu menggunakan tangan kanannya, takut tangan kirinya yang lebih kuat melukai Wan Yanping. Ia berkata apabila Wan Yanping bisa memaksanya menggunakan tangan kirinya, maka ia akan menyerahkan nyawanya. Wan Yanping lalu pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Yoko menghampiri Wan Yanping. Dia berniat membantu Wan Yanping dengan mengajarinya jurus yang bisa membuat Yehlu Chi menggunakan tangan kirinya. Yoko berkata ia bernasib sama dengan Wan Yanping, karena ia pun juga tidak dapat membalaskan dendam ayahnya Yokang, karena tidak pernah tahu siapa yang membunuh ayahnya. Wan Yanping berterima kasih kepada Yoko. Ia lalu kembali menemui Yehlu Chi. Liok Busong pun merasa senasib karena tak hanya bisa membalaskan dendam, tapi setiap hari ia dipaksa melayani pembunuh ayahnya, yaitu Limo Chow. Di tempat lain, Wan Yanping pun tiba di kediaman Yehlu Chi. Dia kemudian kembali menantangnya bertarung. Yehlu Chi sebenarnya menyukai Wan Yanping. Atas petunjuk Yoko, Wan Yanping berhasil memaksa Yehlu Chi menggunakan tangan kirinya. Tapi Yehlu Chi meminta untuk membunuhnya saja dan jangan menyakiti ayahnya. Wan Yanping malah kabur dan malu. Ia curhat kepada Yoko.
Yoko bercerita bahwa dulu ibunya pernah memaksanya bersumpah agar tidak mencari pembunuh ayahnya, tapi dia tidak mau. Tia Eng, muridnya sesat timur, mengabarkan ke Yoko bahwa Liok Busong berhasil ditangkap di Yomocho lagi. Wan Yanping membantu Yoko mencari. Akhirnya mereka menemukannya di sebuah rumah makan. Yeh Luci dan adiknya Yeh Luyen juga datang di situ. Li Mocho memaksa Ang Lengpo, muridnya, memotong jari Liok Busong. Yoko mencoba merayu Li Mocho seolah-olah ingin berguru kepadanya. Namun Li Mocho menghina Yoko dengan menyebutnya berzina dengan gurunya, tapi tidak mau menikahinya. Yoko emosi dan melawan Li Mocho. Yeh Luci tidak suka melihat kekejaman Li Mocho. Ia pun membantu Yoko melawan Li Mocho. Wan Yanping, Yeh Luyen, dan Tia Eng merebut Liok Busong dari Ang Lengpo. 陆姑娘救到了，快走！ Pertempuran sengit di rumah makan ini berlanjut ke padang rumput yang luas. Di sana mereka melihat sepasang Raja Wali putih terbang rendah dan ikut menyerang Li Mocho. Melihat Raja Wali milik Kue Cheng dan Oeyong ini, Yoko tahu orang-orang Pulau Persik berada di sekitar itu. Ia teringat masa kecilnya yang tak menyenangkan, selalu dikerjai oleh Kue Hu dan Bu bersaudara, dan tidak pernah diajari kungfu oleh Kue Cheng dan Oeyong. Ia lantas memakai topeng pemberian Tia Eng agar tak dikenali. Ternyata yang datang adalah Kue Hu, putri pertama Kue Cheng yang cantik tapi angkuh, bersama Bu Siubun dan Bu Tunji, atau Bu besar dan Bu kecil. Mereka ikut menyerang Li Mocho karena ibu Bu bersaudara juga adalah korban kekejaman Li Mocho. Li Mocho pun kabur. Setelah Li Mocho pergi, semua baru menyadari kalau Yoko sudah tidak ada di sana. Dalam galaunya, Yoko memikirkan kata-kata Li Mocho yang menghinanya karena tak mau menikahi Nona Lung. Sementara Nona Lung juga mencari Yoko hingga kembali ke lokasi di mana ia dinodai In Chi Peng, berharap menemukan Yoko di sana. Musim dingin pun telah tiba dan pencarian Yoko sampai ke daerah pegunungan bersalju, di mana ia bertemu dengan pengemis utara Ang Chit Kong. Di sana dia menceritakan tentang kesusahan yang sedang dialaminya, dan terlihat pengemis utara pun sangat bersimpati kepada Yoko. Namun tiba-tiba ayah angkatnya Racun Barat pun datang. Kedua pendekar besar ini beradu jurus dan beradu tenaga dalam sampai reruntuhan salju hampir mengguyur mereka. Mereka bertarung hingga 3 hari 3 malam, sehingga Yoko pun khawatir dengan keadaan mereka. Bagaimana cara Yoko memisahkan mereka bertarung? Dan dapatkah Yoko menemui Nona Lung? Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya.